Ya ini dia warga Surabaya, kita sambut Mas John Paul Ivan. Salah ya. Gue bukan gitaris. Halo Mas. Halo. Sorry Mas Ivan. Apa kabar semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini? Bentar dulu dong. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Bersama dua rekan saya nih, Ipin dan Ubin ya. Salah, saya bersama Urugen Onsu. Cuca. Kalau kamu siapa? Jordan Onsu. Iya, Jordan. Adiknya kan. Oke, Mas Ivan. Mas, biaya gimana? Kita mau ngapain sih di sini? Jujur aja Mas. Oh gitu. Kita mau ngelawak ya di sini. Tiap hari nge-brand musik terus biar wae Mas. Ya, bosen ya? Bosen Mas. Kupingnya udah pecah ya? Iya. Jadi Ya. buat kawan-kawan yang datang, kita hari ini tuh acara ini klinik. Klinik. Sharing by John Paul Ivan. Kalau klinik berarti kalian jadi mantri. Mantri Bisa. Bisa Mas, bisa loh. Mas, hari ini kira-kira udah enak, udah mantap banget ya. Ini pakai apa Mas? Hah? Saya pakai baju. Oh iya benar. Kaos, pakai celana. Orang tuh di mana-mana tanya dulu Mas Ivan. Oh iya, Mas Ivan kabarin dia Mas. Baik. Tapi udah nafsu aja. Ya sabar dulu. Iya. Tanya dulu Mas Ivan, kesini naik apa Mas? Hah? Naik kelas saya tadi. Naik kelas? Iya. Alhamdulillah. Siapa yang ngambil rapot ya Mas? Umurnya berapa itu yang ngantri ngambil rapot? Kita tanya Mas Ivan udah ngopi belum? Belum, boleh pesanin satu ya. Pesanin dong panitia kopi dong. Mas Ivan sekarang sibuknya lagi garap apa Mas? Sibuknya Oh, ya tetap di musik sih. Tetap, Pasti. maksudnya bagaimana saya memaintain diri saya sendiri yes. di musik sih. Nah, untuk yang beberapa bulan ini saya lagi preparing untuk nyelesain album solo. Wah, album apa Mas? Album solo, bukan Jogja ya, album solo. Solo, bukan Jogja. Oke. Masuk. Jadi Tadi kan sebelum acara dimulai kan sempat di playlist ya. Itu tuh lagu-lagu dari materi album solo kalau kalian tadi Oh iya iya. itu tadi bocoran itu Mas. bocoran. Ada skillnya tadi kalau dari kalian Pantasnya dengar. udah asing ya. Iya. Ternyata lagunya Mas Ivan. Ya itulah Mas Ivan itu kalau saya bilang maestro gitar. Iya. Siapa yang nggak kenal riff-riffnya Mas Ivan tuh? Siapa yang nggak kenal? Lu kenal nggak? Kenal. Riff. Riff band kan? Kan band. Oh, bukan, riff gitar dong. Nah, Pi, pertama kalau ngeliat Mas Ivan itu kalau di foto kayaknya galak gitu ya, serem. Ternyata orangnya imut-imut ya. Hah? Ya begini imut gimana seremnya nih? Berarti kamu Ini udah rock habis ini. berarti kamu berdua amit-amit ya? Iya, Iya. Hari itu iya. Saya amit-amit lah pokoknya. Ternyata Mas Ivan orangnya lucu juga. Lucu, benar, Iya. lucu. Baik. Ya. Ya masih membumi lah. Masih membumi. Iya. Kalau kita udah nggak membumi Enggak, lah. kita meroket. Buat apa meroket? Mas Ivan. Jadi coba. ya persiapan untuk mau merilis album solo sih. Semangatnya. Rockstar tuh beda ya. Seharusnya album yang saya buat ini harusnya buat ukuran, harusnya. Ya. Tapi siapa tahun kemarin sampai saat ini pembawaannya belum ready, belum bisa untuk ya banyak faktor yang belum bisa memungkinkan untuk kita bikin album bareng. Jadi ya terpaksa saya bikin album solo aja. Gitu. Materi juga ada soalnya. Dan ada momentum. Tahun ini ada momentum. Ini 10 tahunnya, 10 tahun, satu dekade dari yang lalu. Yes. Saya merilis album solo yang pertama tahun 2015. Wow. Jadi ada momentumnya satu dekade. Saya mau merilis album solo yang kedua. Berarti semua rekaman udah kelar ya Mas, tinggal Udah, rilis aja ya? udah. Berarti ditunggu, Udah. ditunggu loh ini Mas Ivan mau rilis album bro. Wah, tepuk tangan dulu Album buat solo Mas loh. Ivan ya. Tepuk tangannya mana nih ya Surabaya? Ini albumnya debut solo atau yang sebelumnya udah ada album solo? Album kedua. Album kedua yang solo. Kalau album pertama konsepnya lebih ke instrumental ya. Nanti saya ada main beberapa lagu dari album pertama. Nah yang album kedua ini lebih ke ada vokal, ada lirik. Jadi saya bikin musik yang liriknya semua ciptaan sendiri, baru dan fresh dengan konsep yang ada vokal. Fully produced by Mas John Paul Ivan. Terus tepuk tangan
tepuk tangan buat John Paul itu katanya ada bumerang ribbon apa mas? Hah? Apa? Bumerang reunion, bumerang ribut. Gue takut salah nyebut ya. Apa sih itu? Reload. Reload tuh maksudnya diisi kembali. Begitu loh. Maksud saya karena lapar tadi di otak saya udang rebon. Oh, Iya. boleh di atas ada. Oh, ada ya? Jauh banget. Karena lapar mas. Ribet ribut jauh banget. Iya. Bumerang reload. Itu gimana mas? Ya, kita jalan aja. Berarti rilis Maksudnya sudah? belum. Belum. Asia. Kan belum terjadi untuk bikin album baru. Masih tribut-tribut bumerang yang sebelumnya lah ya. Ya kita masih enjoy aja. Benar betul. Nanti buat kawan-kawan kalau mau nanya sama Om Ivan, Siapin pertanyaan ya. Jadi ntar pas ditolong jangan bingung mau jadi nanya apa. santai aja. Karena hari ini special sharing santai. Iya. Ya. Tadi Mas Ivan bilang pokoknya aku hari ini mau ngobrol-ngobrol aja Mas. Dikit aja. Aku gece aja aku hari ini Mas. Ini aja lah. Iya. Nah, mungkin kayaknya main satu lagu dulu. Boleh. Sebelum kita terusin ya. Iya. Boleh. Buat menghibur teman-teman di sini. Dari tadi semuanya dong. Oke. Oke. Jadi Gimana? Main satu lagu dulu ya. Ayo. Ini nanti dijelasin di halat katanya. Ya. Oke. Ya, oke. Langsung aja kita sambut ini dia Mas John Paul Ivan. Thank
Iya. Coba Ivan. Gila. Keren banget ya. Itu lagu dari album yang pernah dirilis 2015. Wow. Oh iya 2015. Sudah 10 tahun yang lalu. Dan saya jarang mainin lagu itu sebenarnya. Jadi kemarin sempat wah agak lupa ini. Ngulik-ngulik lagi. Ngulik lagu sendiri. Iya. Iya benar. Mungkin udah 6 tahun, 7 tahun saya nggak pernah main lagu itu gitu. Tapi buat di Surabaya, saya spesial ngulik buat lagu ini. Tangan lu. Apa ya? Sifat. Tapi yang gue salut nih dari Om Ivan ini, Apa tuh? gue tuh masih bayi gitu ya. Ya bayi mungkin gak ingat ya, balita lah. Lihat Om Ivan, sampai sekarang masih begini bentuknya loh. Iya. Sekarang kita aja berubah. Rock. Iya. Rock never dies, never old. Nah, kenapa? tuh? Apa artinya? Kita jangan tanya tipsnya ya, itu beda lagi. Karena hari ini yang diomongin kita. Betul. Iya. Itu Kok badannya nanti tetap acara skincare. Benar. Masih tetap keren gitu. Iya. Om Ivan, dari dulu aku melihatnya Om masih begini-begini aja Om. Apa tipsnya sih dia? Hah? Tipsnya? Aku nggak ada bawa uang kecil. Enggak gitu loh mas. Aku enggak lihat. Yang kita komponen kan Ya ada. Tipsnya ya harus kita nikmatin. Ya hidup. happy. Happy aja. Setuju. Happy aja, jangan dibikin pusing. Ya. Betul. Yes, yes. Terus yang penting hati juga, hati dibikin senang-senang aja. Yes. Jangan ngomongin orang, nyinyirin orang. Oh, lu sih Ya kan? orang terus. Sebab itu yang membuat jadi toksik racunnya buat Iya. diri sendiri. Kalau lagi galau lampiasinnya musik aja. Ya, main musik tuh enak, bikin orang happy. Betul. Dan kita kan menghibur penonton. Iya. Semuanya happy gitu loh. Kalau lagi galau bikin lagu. Biasanya kalau lagi galau tulisnya bagus tuh ya. Iya. Beda kalau lagi seneng tuh. Kalau lagi senang kasbon mulu nih. Pay later ya. Ya, tapi bu selain looks-nya Mas Ivan yang awet muda, mainnya juga masih stabil loh. Masih stabil. Padahal susah loh main Les Paul loh. Iya. Paling susah loh. Susah gak sih Mas? Les Paul? Ya, dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Tergantung sih. Oh, iya. Mungkin dulu waktu saya masih muda, otot-ototnya masih Oh, iya. masih lentur. Mungkin saya main di bawah gitu. Begini kan. Sekarang udah deh, udah deket-deket perut aja. Soalnya ototnya sudah nggak lentur. Kalau dulu kan belum nopang tulang punggung keluarga ya mas. Sekarang udah ditambah nopang Les Paul makin berat. Semakin berat. Jadi kita tanya-tanya dulu Mas Ivan. Boleh. Ya. Iya. Jadi buat kawan-kawan juga nggak apa-apa kalau mau tanya soal Mas Ivan nggak apa-apa. Iya. Coba kita tanya dulu lah ya. Mas Ivan, apa Pia tanya nggak Pia? Tadi nanya kesibukan udah kali ya. Udah kesibukan udah. Tapi- Sejarah perlu nggak sih? Oh bisa. Saya kan. Orang aja udah tahu. Nah, ya, ya. sekarang gini. Bisa googling kok. Googling. Iya benar betul. Bagus. Mas Ivan sekarang pakai Epipon apa nih Mas? Oke. Ada tanda tangan itu Mas. Baru ditandatangani di belakang. Kayaknya kemarin ada mas. Iya. Seri signature. Ini Epipon, gitar Les Paul yang brandnya Epipon. Jadi masih sama, ini dari Gibson Group. Cuman ini yang brand Epiponnya, maksudnya buat kita yang pengen punya kayak gitar Les Paul, tapi harganya masih kantongnya bersahabat. Kita pilih Epipon. Ini Epipon tipe ya, model 1959 Greeny. 1959 Greeny, namanya Greeny. Dari signaturnya dari Kirk Hammett Metallica. Wow. Ini Epipon yang sudah di GPI kan. Jadi gini, ngomong sedikit ya, sedikit aja. Silakan. Ya udah, Oh iya. sedikit aja. Bener. Kayak lagu The Massive, diam tanpa kata. Wih, saya diam aja. Jadi Kirk Hammett, gitarisnya Metallica tuh kan beli gitar Gibson Les Paul tahun 59 original. Yang disebut Greeny. Itu dari nama gitarisnya Fleetwood Mac, band Fleetwood Mac gitu. Peter Green namanya, yang punya dulunya. Oke.
terus dikasih ke Gary Moore. Terus gitar itu nggak tahu melalang buana kemana, akhirnya jatuh ke tangannya Kirk Hammett. Jadi gitar ini sangat spesial banget gitu loh. Gitar yang si Greene yang aslinya ya. Ya. Yes. Nah, udah di tangan Kirk Hammett, akhirnya Gibson membuat replika Greene 59. Nah, itu sudah ada di mana-mana tuh. Yang original Gibsonnya, replika Greene 59 atas nama Kirk Hammett. Sudah bukan gitarnya siapa-siapa lagi gitu. Kan yang terakhir yang memiliki si Kirk Hammett. Dan Abbey pun bikin juga. Jadi kalian yang tidak bisa memiliki original Gibsonnya, Abbey pun bisa. Tipe ini 59. Jadi ini yang saya pakai. Cuma Greene yang ini sudah saya oprek-oprek. Oh, udah di set up. Bukan di set, di oprek-oprek. Oprek-oprek beda tuh set up ya. Biasa ini tukang jahit, tailor. Bukan luthier ya. Bukan lu ya. Mas, aku boleh pegang nggak sih Mas? Ini kayaknya cakep banget warnanya ya. Jadi Greene yang ini yang saya pegang ini sudah menyesuaikan dengan cita rasa saya, keinginan saya. Jadi pickup saya ganti, fret saya ganti, tapi elektronik dan lainnya masih originalnya. Makanya Sesuai kebutuhan maksudnya gitu loh. Yes. makanya ada namanya John Paul Ivan. Tadi di tangan di belakang. Soalnya belum dibalikin spidol saya mas. Jadi kalian pengen banget gitarnya yang Les Paul yang ada signature series Yes, apa? ya. Epi pun punya model series yang namanya ya, nama seriesnya tuh Inspired by Gibson. Jadi terinspirasi dari Gibson. Dari headstocknya sendiri sudah yang open book, yang persis sama kayak Gibson. Ini berat juga nggak sih mas bobotnya? Berat, berat. seberat memikul kehidupan juga. Itu tadi. Itu tadi. Berat, ini berat. Berat ya. Kadang kalau saya pakai 2 jam 3 jam dengan umur sekian ini lumayan Ini bukan masih lumayan kerasa. Ya, saya juga masih kerasa mas. Kok lama banget ini sionya. Mas, tadi kita udah ngomongin soal spek. Cara playability-nya gimana mas? Playability-nya jangan diragukan, pasti Jangan enak. diragukan. Pasti enak. Jadi ini gitar yang spesial inspired by Gibson, Iya. yang brand Abbey pun ini Yes. memang dibikin persis jadi 11-12 kayak Gibson. Oke. Dari pemilihan material ini ya, Finishingnya. kayunya, finishingnya, dan hardware-nya. Hardware-nya tuh yang kualitas maksudnya. Wow. Yang benar-benar kualitas banget, termasuk potensio dan lain-lain wiringnya. Mereka pakai produk yang bagus. Ya. Dan aslinya pickup ini juga pakai Gibson USA Greene khusus custom aslinya. Cuma saya ganti karena saya menyesuaikan dengan musik yang saya mainin. Kalau pakai Greene mungkin musiknya lebih wow, lebih enak kita main rock blues apa ya. Itu syarat tune ya. Secara tone. Jadi saya ingin yang lebih crispy, makanya saya ganti gitu loh. Oke. Disesuaikan dengan apa yang saya main musik gitu. Tapi menurut Mas Ivan, Abbey Punk itu semuanya playability-nya enak nggak sih mas? Enak. Emang Semenjak ya, Abbey pun semenjak rilisan tahun 2021 ke atas, 2020, 2021, 2022, itu produknya bagus banget. Jadi mereka memang istilahnya mau menaikkan level, naik kelas. yes. Ya. Jadi mereka benar-benar memperhatikan masalah playability, quality, Setuju. gitu. Kalau nggak enak nggak dipakai Mas Ivan. lah. Iya, itu intinya. Jadi Ya kan mas? Iya dong. Gak Iya. sembarang milih juga loh Mas Ivan ya. Iya, karena saya kan sudah main Les Paul, maksudnya memainkan iya, dari awal. produk Les Paul itu dari tahun 98, 90-an. Jadi saya tahu gitu loh, bagaimana harus ya bermain dengan Les Paul. Nah, ngomong tahun 80 90-an dulu Mas Ivan belajar gitar, kiblatnya siapa Mas? Masih pada penasaran. Tahun-tahun segitu. Ya dulu
mungkin saya waktu pertama kali suka musik rock tuh saya sukanya di Led Zeppelin, Kiss. Mungkin jadi itu yang pengaruh awal ya. Ya. Dan mereka akan memakai Les Paul, kita Les Paul. Itu yang awal. Tapi karena saya generasi yang lahir dan berkembang bermain gitar di tahun 80-an, jadi ya saya menyerap semuanya, apa aja di sini. Oh, tahun segitu bagi banyak keluar mungkin. Wah, gila-gila. Gila-gila. Gitu, orang gila semua, orang gila semua. Iya, benar. Tahun segitu ya. Aduh. Oke lah ya, Mas, mungkin kayaknya aku kasih kesempatan Oh iya, kawan-kawan. oke. Wah ini Oh, langsung ada yang nunjuk. Mas udah gak sabar, aku tahu. Oh, udah ini kayak mau beli dah, Bang. Langsung Mas, mau nawaran di depan itu. Halo Mas, nama saya Miati. Oke. Wah, bahaya nih kalau Oke, seingat saya, sepengetahuan saya, Heeh. Gibson yang Greeny ini itu kan ada out of phase wiringnya ya, Oh iya, original oke. wiringnya. Oke. Masih diterapkan apa tidak di Epiphone yang Mas Yang sekarang? pakai dia? Yang sekarang enggak. Oh, sekarang enggak ya? Soalnya saya nggak terlalu butuh yang suara Out itu. of phase itu. Ah. Oke. Jadi saya setupnya dengan wiring yang normal, Oke. normal aja. Cuma secara apa kapasitor apanya tetap Masih ini, sama. ini bagus banget gitu. Oh, Yang oke. bawaannya dia gitu. Oke. Tapi kalau kita misalnya beli yang langsung di stok itu Kalau wiringnya original stocknya wiringnya sama seperti Sama. ini. Jadi Oke. sini di out of phase ya. Jadi Oh. dibalik ke apa wiringnya. Oke, jadi belilah Epiphone sekarang. Betul. Langsung Setuju. Oke, makasih Mas. Nah, Terus- mungkin ada lagi kan nih? ini juga necknya ini enak banget. Maksudnya tuh nggak terlalu lebar, Kompas. enak buat ya dari Asia gitu. Terus agak gendut dikit tadi, nggak sulit banget gitu loh, tapi nggak fat banget, tengah-tengah. Jadi enak buat di jari gitu, apa di genggam tuh enak banget. Emang untuk orang Asia udah cocok ya Mas dia. Waktu saya pertama kali Greeny masuk di Indonesia, saya megang ini. Wah ini, saya mau ini, nggak mau yang lainnya, ini aja deh. Jatuh cinta pegangan pertama. Ya, bukan pandangan pertama, pegangan Sentuhan. pertama. Maknyus. Waduh. Berarti udah dipegang cocok ya udah langsung beli aja. Setawa ya. Nggak usah banyak pikir. Udah nggak usah. Oh ini jodoh saya, ya udah. Bener. Cuma kan dari situ kan terakhir banyak musik-musik album, single ya Mas ya. Karena sudah jodoh baru udah. Gimana Mek? Gimana Ipin Upin? Ipin. Ipin. Jangan ada yang tanya lagi. Ada tanya lagi. Saya Ruben, dia Onsu. Itu satu orang dong. Oh, satu orang ya? Oh dibelah ya. Iya. Oh, ada yang nanya lagi nggak ya? Ayo. Cuci tangan ayo. Angkat tangan. Tadi Jangan ada malu-malu. ada Mas ini loh Mas. Ada fans Mas Iman Mas Bumers juga datang. Iya. Terima kasih buat. Jagoan Surabaya. Sama Abang. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Tanya apa? Abang, mau nanya nggak? Oh. Hah? Ah, iya, silakan Pak. Karena ini acara sharing jadi santai aja nanyanya. Ya Pak, silakan. Saya David dari Banjarmasin. Hah? Beneran nih? Benar, Tinggalnya di Banjar. di Banjar ya? Terus lagi main ke Surabaya. Iya, kemarin nyampe di Surabaya. Oh, tepuk tangan dong buat. Tangan dulu. Yeah. Salam buat teman-teman di Banjar. Mas mau nanya itu gitar itu sudah dipakai di rekaman di single apa di album atau di mana aja tuh? Pertanyaan yang bagus. Ciamik sore. Dapat gift nggak dia? Dapat kaos Mas. Oh, Oh, tapi abis kasih itu dulu dong. Kasih dulu dong. Kamu dapat gift dari nggak tahu dari melodi atau gitarnya. Jadi gini, ini gitar udah aku pakai rekaman, terutama di album solo ya. Saya kan tahun ini akan merilis 2 project, album solo kedua dan juga albumnya Take Over. Gitar ini sudah saya pakai dengan konfigurasi yang saya set up sekarang gitu loh. Nah kalian tadi kan dengar nih sebelum saya mulai acara ini kan sempat di playlist
lagu-lagu bocoran dari album solo itu rekamannya menggunakan gitar Epiphone ini dan sound ya ada dari Blackstar, ada dari Marshall sama pedal Maestro dikombinasikan. Pokoknya enak. Pokoknya berarti kalau mau dengerin soundnya ya dengerin albumnya Mas Ivan Embara. Nanti yang akan rilis itu benar-benar pure Epiphone. Nah, ngomongin rekaman, Mas Ivan, ada kesulitan nggak selama ini pakai Epiphone? Ada masalah nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sama. Kan gitar ini udah di setup senyaman mungkin untuk dimainkan dan sound udah paling dapat lah maksudnya. Jadi masalah apalagi zaman sekarang ya. Iya. Kita ngerekam sesuatu, ngerekam karya itu toolsnya itu banyak. Betul. Enak banget. Setuju. Udah ada ini, ada itu, ada. Jadi membantu kita untuk bekerjanya lebih cepat gitu. Cuman saya memang orang yang masih nggak terlalu mau yang serba gampang banget semua digital. Saya masih ingin ada proses gitu. Ya pakai yang beginian atau pakai ampli. Kita cari sound mulik dulu, cari yang paling enak bagaimana setupnya. Jadi ada proses gitu. Betul. Bikin lagu juga sama. Saya ada proses. Kadang saya termenung di sofa sambil mikirin, saya mau bikin lagu apa ini? Oh, kita cari idenya dulu. Kita mau menyuarakan apa? Betul. Mau membicarakan apa? Saya tulis. Baru saya memikirkan untuk groove musiknya bagaimana. Jadi ada prosesnya. Bukan yang zaman sekarang ya. Kalian itu tuh tinggal pakai aplikasi jadi jangan itu tuh nggak ada nilai seni. Ya boleh, itu kan hanya membantu. Tapi sebenarnya daya kreativitas dan imajinasi itu ya tergantung orangnya dari sini deh. Dari kepala kita sampai hati kita. Kita ini mau menyuarakan apa gitu. Kayaknya awal lagunya kurang kalau yang dari aplikasi ya. Karena yang dari hati ya. gitu. Karena emang harus ada proses ya, Vito. Biar kita ngerasain nanti suksesnya. Justru proses itu yang berharga banget. Iya. Karena kamu membuang energi, ada mungkin modal untuk ini, untuk bikin sesuatu yang akhirnya menjadi karya original. Ya itu yang harus kamu banggakan gitu. Ngomongin proses ya, Mas Ivan, aku pengen tahu dong experience-nya Mas Ivan dengan pedal-pedal Mas Ivan. Oke. Yang sekarang ini saya ini orangnya kadang suka ini gonta-ganti, suka ngulik ya, gonta-ganti sama. Nanti misalnya mau main di mana, saya pikirin, oh ya enaknya pakai ini. Nanti mungkin yang lainnya bisa berubah gitu loh. Untuk yang saya sekarang pakai karena saya juga ini dia sama Maestro pedal. Saya ada pedal Maestro ini ada 3 di sini. Overdrive, delay sama chorus. Ini saya cobain ya. Nah, coba di spill boleh dong, Mas. Cek. Yang directnya dimatiin dulu yang ini. Oke Mas, matiin dulu direct ya. Soalnya setupnya banyak. Kita masih infoin bahwa 3 gitar di depan ini kita lelang ya. Dari harga 4 juta 10. Ini saya pakai ampli ya. Ini masih clean ya. Tapi suaranya mempercayai apa ya? Ini yang saya sekarang pakai ini adalah pedal overdrive sih. Ini overdrive ya Mas. Saya pakai untuk sebenarnya untuk
nge-boosting, ngebantu untuk ke ampli ya. Oh. Jadi suaranya ada pecah-pecah apa ya? Dari Direct. ini coba yang miking dulu aja. Jadi directnya dimatiin dulu ya. Ini suara dari mikingnya Blackstar ya. Di luar gimana? Enggak Aman mas. aman. Oh cuma dari monitoring aja ya kayaknya. Gak ada ini kayak sebenarnya pecah gitu. Ini saya pakai ini Maestro sama langsung ke Blackstar. Terus ini ada dua model, satu di miking, satunya di direct. Directnya dari Blackstar, coba dinyalain directnya. Jadi ini dikombinasi. Ini saya ada chorus vibrator, Vibrator mas. Vibrator mas. Oh itu saya paham mas. Jadi ini kombinasi. Tapi di luar aman nggak sih? Aman mas. Kok rasanya ada ini pecah ya? Yang directnya ini agak diturunin dikit aja. Oke, problemnya dari mungkin electrical atau nggak tahu nih, dari direct di ampli ya. Yang ini nggak apa-apa ini. Itu, ini tadi ada dua sumber ya. Ya. Yang dari pedal Maestro masuk ke Blackstar itu di miking dan ada directnya. Nah, saya combine dengan satu sumber lagi. Yang direct ini dinyalain ya, di ini udah. Yang ini bisa diangkat lagi mas, yang KDE-nya. Nah, jadi yang setup yang saya pakai ini ada 3 channel. Ada 2 direct, satu dari ampli, satu dari sini, dan ada miking. Jadi dikombine jadi satu ya. Dan gitu. Ini tuh setupnya Mas Ivan kalau manggung berarti begini lah ya. Yang sekarang. Ya sekarang. Tapi di rumah sebenarnya juga sama aja sih, hampir sama, cuma kadang aku pakai yang ini, kadang pakai itu. Gitu. Sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kenapa saya sekarang banyak pakai pedal dibanding zaman dulu? Kalau zaman dulu kan langsung ke ampli, langsung sound. Ya mungkin kadang kalau kita di vendor acara ya,
alat yang disediakan di vendor-vendor itu suka bermasalah. Nah itu amplinya tidak dalam kondisi bagus atau gimana, kadang bikin saya pusing ini. Aduh, saya nggak bawa apa-apa, saya mengharapkan pakai langsung dari ampli, tapi ternyata tidak maksimal. Jadi kan bikin saya pusing nih. Jadi mau nggak mau saya harus pakai itu gitu loh. Nah sekarang saya menyiasati untuk pergi kemana-mana, ya udah saya harus bawa backup, backup, plan A, plan B. Kalau ampli di sana oke, saya maksimalkan itu sebagai utama. Tapi kalau nggak oke, berarti yang setup di pedal saya maksimalkan sebagai setup yang utamanya. Gitu. Berarti emang harus punya plan A, plan B loh Mas. Ya masalahnya kita apa ya? Saya suka yang beginian sih. Iya. Saya suka yang ada lebih natural soalnya, betul gitu loh. Berarti bukan yang terlalu multi efek banget gitu. Jadi saya merangkul soundnya dengan gaya saya sendiri. Saya sukanya begini, kalau di ramu aja. Ngulik lah. Jadi bukan mengandalkan preset yang sudah ada gitu. Kalau di Itu. Berarti Mas Ivan nih masih kubu analog lah ya. Hah? Kubu analog berarti ya Mas ya. Atau gitu. Sebenarnya itu udah semi digital. Oh, Cuma manual. di combine lah. Berarti Itu semua kan gitu soal nih. selera. Gitu. Mungkin ada yang seleranya di Mas, yang edinya dikurang sedikit aja, kita cek. Oke, Iya. mungkin ada yang mau Nah, tanya? oh ya. Balik lagi nih, kalau ada yang pertanyaan. Ada yang mau nanya? Mas, wih banyak nih. Bentar ya, Ya, Mas. kayak Mas ini dulu deh. Ya. Mau tanya apa aja? Nanti saya jawab. Wis. Mas nanti, ini dulu dia. Siapa? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mas Ivan. Halo. Saya Rino dari Surabaya. Ya. Menyambung soal proses karya Mas Ivan. Saya mau menanyakan bahwa dalam penciptaan karya Mas Ivan itu iringannya, misalkan dari drum, bass itu Mas Ivan sendiri yang buat semuanya atau kolaborasi dengan musisi-musisi yang lain. Kemudian yang kedua sekalian, apakah di setiap album Mas Ivan itu selalu menggunakan Epiphone atau ada mungkin merek yang lain? Terima kasih. Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau saya menggunakan Epiphone, saya mulai dari tahun 2023 Terima kemarin. kasih. Sebelumnya saya pakai Gibson dari awal sampai ya terus semua di album itu sebenarnya pakai Gibson semua Les Paul. Tapi karena saya dipercaya oleh brand Epiphone dari PT Citra Intirama dari 2023 kemarin. Jadi saya menggunakan Epiphone untuk ya menginfokan ke teman-teman kalian semua. Karena brand Gibson untuk ambasadornya masih di Sela gitu. Jadi no problem buat saya, no problem. Buat saya sih sama aja, dan saya juga selama dari tahun 90-an 93 sampai 2023 saya udah Les Paul udah tahu lah. Jadi ya no problem gitu. Terus untuk proses bagaimana bikin album ya, karya-karya di album, khususnya kalau di album solo, memang saya bikin semua itu, gitar, bass, drum, maksudnya aransemennya. Jadi saya harus berimajinasi, mengcapture kepala saya ini, musik ini harus bagaimana, bentuknya bagaimana, termasuk lirik. Kalau yang baru-baru ini saya bikin lirik, semuanya saya bikin sendiri gitu. Karena ini album solo, jadi saya bebas melakukan apa aja gitu. Saya harus bikin karya yang groove-nya bagaimana, aransemennya gimana, hasil akhirnya bagaimana, itu saya lakukan sendiri. Itu beda dengan kalau saya di band, harus ada perbedaan. Misalnya saya di Bumerang, ide boleh dari saya punya ide nih, konsep musiknya begini, lagu begini, tinggal
tinggal saya kasih ke teman-teman. Bagaimana kamu merespon dari ide saya? Jadi saya ingin juga ada kontribusi dari teman-teman yang member yang ada di band. Sama juga saya lakukan di Takeover. Takeover ada beberapa lagu yang saya bikin konsepnya dulu. Ini kayak begini. Nah, kamu coba ngisinya begini-begini. Saya ngasih idenya atau bagaimana? Atau dia yang punya lagu, saya lihat dulu. Oh, lagu ini begini modelnya. Saya memberikan masukan, hurufnya coba dibikin begini, aransemennya begini. Soalnya itu yang saya lakukan dari zaman dulu album pertama Bumerang sampai yang terakhir. Jadi saya lebih banyak ke produksi. Jadi hampir kayak produsernya. Jadi saya harus memberikan kayak QC, quality control sebelum lagu ini jadi. Nanti jadinya kayak apa? Nah, ini kebiasaan yang saya lakukan gitu. Gitu. Oke. Jadi begitu ya Mas? Dapat sih nggak? Dapat gift nggak ya? Oh, dapat gift gak ya? Panitia enggak. Nanti siapin. Oh, oke. Nanti Mas. Gift Ada lagi yang mau nanya Mi. Oh iya, lagi boleh. Gak apa-apa, ayo. Oh. Mas, saya Bayu dari Arek Surabaya. Boys. Halo Bayu. Mau tanya, Nah, Mas Ivan kan identik memakai gitar Les Paul. ya. Dari dulu sampai sekarang saya lihat di mana-mana selalu Les Paul. Apa pernah pakai gitar yang model dulu, updown atau apa? Dan itu kalau pernah kapan, di mana dan tahun berapa? Oke. Sebelum saya pakai Les Paul mungkin dari zaman saya belajar gitar ya, tahun 80-an itu, 86, 87 sampai sebelum era 93. Saya pakainya gitar-gitar dari model modern lah istilahnya, Strat modern yang ada tremolo. Ya zaman dulu saya pakainya itu. Jadi saya istilahnya sudah pernah memakai gitar yang bertremolo zaman itu ya. Tapi setelah momen ya sekitar tahun 93 saya ada dapat pencerahan gitu. Saya ketemu gitar Les Paul ini di dalam studio. Terus tahu-tahu saya coba nih. Sebelumnya saya belum pernah pakai ya. Saya langsung coba ke ampli. Saya main, ternyata kok nyambung, enak banget gitu buat saya. Nah itu yang berubah, mindset saya jadi berubah gitu. Kayaknya saya harus pakai ini gitu, pakai yang model Les Paul. Itu, semenjak itu saya berubah. Saya pakai Les Paul terus sampai sekarang gitu. Itu sih sejarahnya dulu. Kirain gara-gara namanya ada Paul juga. Pakainya Les Paul. Itu Paul pelawak. Jadi sudah terjawab ya Mas? Ya, oke, Raffi, sebentar Mas. Biar aku biar kita nge-freeze, kita cek ombak dulu ya. Cek ombak. Coba. Cek ombak. Surabaya, mana tepuk tangannya? Gitu dong. Oke, siap. Jadi kita harus cek ombak dulu. Bener. Ini kan dekat stasiun ya. Udah mulai. Keretanya mau lewat tuh. Udah panas. Dipanas nih. Tadi tegang-tegang banget. Tapi kan ini temanya kita tolong sabar dulu. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Upin, ini gitar itu di sini ada apa ini maksudnya? Ini bukan Upin Mas. Oh. Upin. Dua-duanya Upin. Ini Upin. lelang Mas. Oh ini ada barang mau dilelang ya? Mau dilelang. Nah, Jadi Kira-kira ada yang mau nggak deh? ada ya. Mau dilelang berapa ini? itu udah ada harganya Mas, udah murah banget itu. Open Ada price yang ada segitu. Teman-teman, ya nggak tahu sih ini bisa terlaksana atau tidak ya. Oke. Ini kita bekerja sama dengan Melodia juga sebagai dealer dari Iya. PT Citra Indirawan sebagai distributornya Gibson Group.
Ini ada 3 gitar yang mau dilelang nih. Ya, Semuanya apa ya? semuanya ini Semuanya MP4. Les Paul standar ada 2, yang satu ini tribute. Wow, dipegang sama maestronya langsung. Ini cakep kan ya? Cakep itu mas. Ini pakai P90 pickupnya. Wow. Warnanya black. Cakep banget ini. Ini black atau apa warnanya? Hah? Black, kaleng, black, Oh, kaleng, iya. black. Oh gitu. Bisa aja mas Ivan. Nah itu yang dipegang Mas Ivan harganya jadi 12.800.000 dari harga 17 juta. Yes. Wow, 12 hampir. Terus Oh ini mau dipakai nih jangan-jangan nih. ini Mas. Mau dijejel nih. Wah benar kan? Ternyata dijejel. Nah udah nih udah dipegang Mas Ivan mahal lah kita. Dijejel mas. Dijejel ini. Jantar Mas Ivan. Coba. Oh, kursi Mas. Coba. Oke. Ngetem nggak tuh mas? Diculik dulu. Harus tuning dulu. Tolong Richard, dicuning Richard. Oke. Ternyata harus dicuning dulu nih. Nah, sambil Mas Ivan tuning kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oh, belum. Jadi Nah, jadi yang paling Mas Ivan ini kan dia sebagai brand ambassador dari V4 nih. Ya. Berarti kalau dari kita dengar tadi ya, walaupun apa ya? Kan kita- gitaris kan Ah. Gibson budgetnya gak nyampe ya. Ya, nyampe dong. Itu kan impian. Amin, insya Allah nyampe Ya. misalnya. Ah. Nah misalnya gak nyampe, Bisa nyampe. ya bisa. Kalau beli Epiphone rasanya Ya. tetap rasanya Gibson. Epiphone itu ibaratnya sahabatnya Gibson. Bukan kembaran, Sahabat. kembaran beda 2 hari. Kalau si Gibson itu dia anak introvert. Oh, Ya, sering belajar dia. Iya. Nah, kalau Epiphone sama, cuma dia masih nongkrong lah. Wow. Mampus. cabai. Enak ini. Enak ya Mas. Asik. Tuh. Ada yang bisa main drum nggak di sini? Ada yang bisa. Nah, kapan lagi? Ayo, Ayo, ngejar, Mas Ivan ayo. Yang bisa Ayo, main ngejar. drum. Bos, jangan malu-malu. Ayo. Kapan lagi? Biawi bisa main gitar, main drum. Main drum. Kita bikin musik aja di sini. Ayo hari ini nih. Ayo. Spontan. Ayo. Ayo. dong. Kapan lagi? Jangan sampai saya main nih. Kapan lagi? Nanti kalian bubar mana? Kapan lagi? Yes Mas. Ayo. Wah, Wah, ini iya. ya. Setelah ya. Tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan Mas. dulu. Waduh. Speaknya mana ya? Mas Pras. Woi. Mas Pras mau stand up sekarang saya. Oh enggak, mau main drum. Speaknya Oh, mana ya? Tolong sticknya di restoran. Mas Richard. Mungkin Mas Pras. kita ambil di stand Alexis mungkin Mas. Mas Pras mau beli drum? Mau beli drum? Lumayan. Waduh, kapan lagi jamming sama maestro
intro nih. Ya, nanti aku videoin. Atau nggak masih mau aku videoin nggak? HP yang ada? Oh udah ada tim dokumentasi Saya ya. masuk lagi diambil stick ya mas. Tos dulu dong. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Kita, Mas. kita hari ini ngejen main musik bareng sih. Betul. Apa yang bisa dihasilkan kita ngejen ini? Sesuatu yang apa yang baru lah. Spontanitas ini. Monggo, ada sticknya. Ada sticknya. Ada stick beduk nggak coba? Ada teman yang punya stick nggak? Ada yang punya stick? Oh, bangkunya, Sob. Oh bangkunya. Oh bangkunya. Nah. Sticknya ada. Mas sebelum jamming kasih riffnya bumerang dulu. Sticknya nggak ada. Iya Woy. tidak ada. Oh lagi diambil mas. Tuh. Oh, oke. Pakai tangan aja bisa nggak mas? Kayak unyil. Sama namanya Pras ya? Oh iya. Namanya Pras. Pras. Aku main drum. Ada band. Maksudnya ada band. Namanya? Sekara boneka. Oke, itu tangan buat Pras nih. Sekara boneka. Nekara. Kita kejam-kejam aja ya. Wah, lagu-lagu apa aja sih? Ngikutin aja, ngikutin. Sikat mas. Belum ada sticknya nih. Lagi diambil. Ini lagi diambil sticknya. Sikat mas. Mas Pras dan Mas Ivan. Ini nggak disengaja kita bikin musik yang ya yang baru aja. Iya, betul. Jadi kayak kita